Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang sistem upah. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan sistem upah dengan baik dan benar. Upah. Apa itu upah? Mari kita bahas bersama-sama. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Yang pertama, jumlah permintaan tenaga kerja. Artinya, bila permintaan tenaga kerja lebih besar dari pencari kerja, biasanya gaji atau upah yang diterima pekerja akan tinggi. Begitu juga sebaliknya. Ini sama dengan mekanisme pasar terhadap barang, di mana jika permintaan tinggi, biasanya harga barang tersebut akan mahal. Yang kedua, jumlah penawaran tenaga kerja. Artinya, bila tenaga kerja jumlahnya lebih besar dari lowongan kerja, biasanya gaji atau upah yang diterima pekerja akan rendah. Begitu juga sebaliknya. Ini juga sama dengan mekanisme pasar terhadap barang, di mana jika penawaran tinggi, biasanya harga barang tersebut akan murah. Yang ketiga, kemampuan tenaga kerja. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan atau produktivitas tenaga kerja, biasanya gaji atau upah yang diterima pekerja tersebut akan tinggi. Ini terkait dengan faktor penawaran. Biasanya, tenaga kerja yang berkualitas tinggi jumlahnya sedikit, sedangkan permintaannya biasanya tinggi, sesuai dengan mekanisme pasar, maka kondisi tersebut akan mengakibatkan tingginya harga tenaga kerja. Selanjutnya, syarat sistem pengupahan. Syarat sistem pengupahan yang pertama harus bersifat menarik. Sistem pengupahan sebaiknya bersifat menarik atau atraktif, agar menarik bagi orang luar untuk memasuki perusahaan. Yang kedua, harus bersifat kompetitif. Sistem pengupahan juga harus bersifat kompetitif. Artinya agar bisa bersaing dengan perusahaan sejenis atau perusahaan lainnya yang berada di dalam lingkungannya. Yang ketiga, harus dirasakan adil. Sistem pengupahan harus dapat dirasakan adil bagi semua karyawan, di mana pekerjaan yang memang berat menerima imbalan lebih dibandingkan dengan pekerjaan yang ringan. Yang keempat, bersifat motivatif. Sistem pengupahan harus bersifat motivatif, artinya agar karyawan merasa ada sesuatu rangsangan untuk memacu prestasi kerjanya. Selanjutnya, macam-macam bentuk upah. Yang pertama, upah berdasarkan waktu. Upah berdasarkan waktu adalah besarnya upah yang didasarkan pada lama bekerjanya seseorang, seperti upah harian, upah mingguan, dan upah bulanan. Yang kedua, upah berdasarkan hasil atau prestasi. Upah berdasarkan hasil atau prestasi adalah besarnya upah yang didasarkan pada hasil-hasil prestasi kerja karyawan, seperti banyaknya jumlah barang yang dihasilkan atau barang yang berhasil dijual oleh seseorang.
Yang ketiga, upah borongan. Upah borongan adalah pemberian upah berdasarkan kesepakatan pemberi kerja dengan pekerja. Sebagai contoh, untuk membuat rumah ukuran 30 meter x 10 meter sampai rumah itu selesai, disepakati diborong dengan upah 100 juta. Yang keempat, upah mitra usaha. Nah, upah mitra usaha ini adalah pemberian upah seperti sistem upah bonus. Namun perbedaannya tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk saham atau obligasi. Dengan memberikan saham, diharapkan pekerja lebih giat dan hati-hati dalam bekerja, karena mereka juga merupakan pemilik perusahaan. Yang kelima, upah bonus. Nah, upah bonus adalah upah tambahan di luar gaji sebagai hadiah atau rangsangan agar para pekerja mau bekerja dengan lebih baik lagi dan penuh tanggung jawab. Yang keenam, upah indeks. Upah indeks adalah upah berdasarkan perubahan harga barang kebutuhan sehari-hari. Artinya, apabila harga barang kebutuhan sehari-hari meningkat, otomatis upah juga akan ditingkatkan. Yang ketujuh, upah skala berubah. Nah, upah skala berubah adalah upah berdasarkan perubahan hasil produksi. Jika hasil produksi meningkat, upah yang diberikan kepada karyawan juga akan bertambah. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, penetapan upah. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mengubah pemberlakuan upah minimum regional atau UMR menjadi upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten atau kota. Upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten atau kota ditetapkan setahun sekali dengan surat keputusan gubernur. Selanjutnya, cara menghitung upah minimum, yaitu upah minimum sama dengan gaji pokok dikali 75% dari UM atau upah minimum, ditambah tunjangan tetap, yaitu 25% dari upah minimum. Sebagai contoh, upah minimum Provinsi Jakarta sebesar 2.500.000. Apabila bekerja di DKI Jakarta, perusahaan dilarang membayar pekerja tersebut dengan upah yang lebih rendah dari 2.500.000. Perusahaan juga harus memberi gaji pokok sekurang-kurangnya 75% dari 2.500.000, yakni sebesar 1.875.000. Nah, jadi apabila gaji keseluruhan adalah 2.800.000, berarti kalian dibayar lebih besar dari upah minimum Provinsi Jakarta. Tetapi apabila gaji pokoknya hanya dibayar sebesar 1.750.000 kurang dari 75% UMP Jakarta, maka kalian telah dibayar di bawah upah minimum DKI Jakarta. Nah, itu cara perhitungan upah minimum. Selanjutnya, kita akan menghitung kenaikan upah dan menghitung upah tahun depan. Nah, untuk menghitung kenaikan upah dapat dilakukan dengan rumus upah tahun berjalan dikali dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Nah, sedangkan untuk menghitung upah tahun depan dapat dilakukan dengan rumus upah tahun berjalan ditambah dengan kenaikan upah.
Agar kalian mudah memahaminya, silakan lihat pada contoh soalnya. Nah, di mana kondisi UMP di Jakarta dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi masing-masing 6%. Diketahui UMP-nya sebesar 3.800.000. Nah, ditanya, berapakah UMP-nya tahun depan? Nah, maka dapat kita hitung dengan rumus upah tahun depan, yaitu upah tahun berjalan ditambah dengan kenaikan upah. Upah tahun berjalannya yaitu sebesar 3.800.000 ditambah 3.800.000 dikali 6% tambah 6%. Nah, sehingga 3.800.000 ditambah 456.000 diketahui UMP tahun depan sebesar 4.256.000. Nah, begitulah cara menghitung kenaikan upah dan menghitung upah tahun depan. Sekian pembelajaran kita kali ini tentang sistem upah. Salam sehat untuk kita semua.